Nah, Prima Sandra, salah satu anggota dari klan Sandra yang merupakan klan spesialis obat-obatan. Sebenarnya obat di sini tuh bukan hanya obat sakit ya, tapi lebih kepada spesialis alkemis. Jadi selain obat-obatan, klan Sandra ini juga jago dalam meracik eliksir yang punya banyak sekali fungsi. Salah satunya adalah buff untuk memperkuat tubuh, mempercepat speed, atau buff-buff yang lain. Atau bisa juga bahkan eliksir yang digunakan untuk senjata, seperti obat kimia contohnya. Nah, melanjutkan part yang kemarin, Prima sedang dalam perjalanan menuju ke toko bukunya Shilinji yang ditunjukkan oleh Moon Dial-nya. Dan Prima ini memakai sebuah jubah yang membuat dia terlihat seperti seseorang yang misterius. Dan beberapa kali si Prima ini berhenti di jalan lalu meneteskan sebuah eliksir ke Moon Dial-nya untuk mendapatkan petunjuk lagi, sebagai salah satu bentuk ritual lanjutan yang kemarin. Lalu setelah diteteskan eliksir ini, jarum di Moon Dial-nya kembali menunjuk ke arah tempat toko buku sebagai sebuah penunjuk arah. Nah, dikatakan Prima sendiri sangat senang ketika divinasinya berhasil dan mendapatkan jawaban dari si Walpurgis. Setelah katanya tidak ada jawaban sama sekali dari Walpurgis kepada pengikutnya sejak era kedua. Sehingga Prima yakin kali ini Walpurgis memang sudah benar-benar kembali dari tidurnya. Dan kehancuran Church of the Dome kemarin itu pasti adalah tanda-tanda kembalinya Walpurgis, katanya. Karena secara natural, para pengikut Walpurgis itu sangat membenci Church of the Dome. Sebab Church of the Dome itu bilang sendiri kalau mereka menolak keberadaan Walpurgis dan menganggap kalau satu-satunya dewa adalah bulan yang mereka sembah. Nah, tapi ketika mereka mencoba melawan, pengaruh Church of the Dome itu sangat besar. Kekuatan mereka makin lama makin besar, sedangkan di saat yang sama para pengikut Walpurgis itu makin lama makin lemah. Jadi sejak saat itu mulai muncul perdebatan di antara para pengikut Walpurgis, terutama dari klan Sandra ini, untuk mereka mencari perlindungan dari entitas yang lain dan mulai melupakan perjanjian dengan si Walpurgis. Nah, tapi untungnya tetap masih ada yang menjunjung tinggi perjanjian mereka dengan Walpurgis. Dan salah satu orang yang paling vokal atau paling berani mempertahankan perjanjian ini adalah si Margaret Sandra, kakaknya si Prima yang saat itu hilang dan dicari oleh klan Sandra. Tapi karena hilangnya Margaret ini, banyak juga anggota klan Sandra yang justru menyimpulkan bahwa kabar kembalinya Walpurgis ini adalah hoax atau tidak benar. Karena menurut mereka, kenapa ketika Walpurgis ini dikatakan kembali, justru salah satu orang yang paling loyal kepada Walpurgis, yaitu si Margaret, justru diserang dan hilang. Apakah ini bukan sebuah bukti yang jelas gitu ya, kalau memang Walpurgis ini masih belum muncul dan tidak bisa menyediakan perlindungan yang layak. Makanya banyak yang punya opini untuk meninggalkan tradisi lama mereka dan mulai mencari pelindung baru untuk klan Sandra. Nah, untungnya Prima masih percaya kepada Walpurgis dan dia yakin bahwa petunjuk yang dia dapat yang menuntun dia pergi ke sebuah toko buku ini memang benar-benar dari Walpurgis dan tidak mungkin Walpurgis itu membohongi para pengikutnya, katanya. Dan dalam hati Prima juga berharap mungkin saja di toko buku tersebut akan ada pengikut yang lain yang akan membantu dia nantinya, entah itu terkait hilangnya Margaret atau masalah yang lain. Nah, ketika di perjalanan hampir sampai ke toko buku, Prima dikejutkan dengan kemunculan seorang Dark Elf Stalker. Nah, belum dijelaskan Stalker ini apakah role atau klan atau apa ya, tapi Prima dikejutkan dengan si Dark Elf ini yang berdiri di atas tiang listrik dan tiba-tiba bilang kepada si Prima kalau Prima ini nggak usah repot-repot mencari si Margaret, karena setelah ini Prima akan nyusul si Margaret, kata si Dark Elf tersebut. Nah, di tengah keterkejutannya, Prima melihat ke atas dan bertanya kepada si Dark Elf tersebut apakah dia yang menculik si Margaret dan apa yang dia lakukan kepada si Margaret. Sambil di saat yang sama, Prima ini sebenarnya mencari cara untuk kabur dari si Dark Elf tersebut. Karena sebagai seorang alkemis, Prima ini tidak punya kemampuan bertarung sama sekali. Dan melawan makhluk tingkat pandemonium seperti si Dark Elf ini sama saja dengan bunuh diri. Nah, sesuai dugaan, si Dark Elf ini kemudian bilang kepada si Prima kalau si Prima ini akan dia bunuh. Jadi nggak usah tanya yang aneh-aneh karena nanti ujungnya juga tewas, katanya. Kemudian si Dark Elf meluncur ke arah Prima dengan membawa sebuah dagger atau pisau. Nah, Prima dengan sigap mengambil cukup banyak eliksir dari kantongnya dan dia pecahkan semuanya ke depan. Kemudian eliksir-eliksir tersebut menguap ke udara menciptakan sebuah kabut yang berhasil membuat si Dark Elf ini mundur karena instingnya mengatakan kabut tersebut sangat berbahaya. Dan ternyata benar, ketika kabut ini mengenai tembok tersebut langsung meleleh. Bahkan beberapa kali menciptakan ledakan-ledakan kecil yang mampu menghancurkan beberapa bagian jalan. Meskipun hal ini mampu membuat si Dark Elf ini terkejut dengan Prima yang punya eliksir dengan efek seberbahaya itu, tapi tetap saja dengan kelincahannya si Dark Elf ini mampu menghindari kabutnya dan setelah itu menyadari kalau Prima sudah kabur dari situ.
Nah, di lain sisi, Prima masih terus berlari ke arah yang ditunjukkan oleh jarum moon dial-nya dengan sangat fokus memperhatikan bangunan-bangunan di situ berdasarkan ciri-ciri dari gambar yang ada di moon dial-nya. Dan tak lama kemudian, akhirnya Prima melihat ada sebuah toko buku kumuh tanpa adanya banner atau apapun dan terlihat biasa aja. Tapi itulah toko yang digambarkan di moon dial-nya, alias toko bukunya Shilinji. Sehingga Prima pun mulai ada harapan lagi untuk berlindung dari kejaran si Dark Elf tadi. Nah, namun sayangnya, saat itu juga si Dark Elf berhasil menemukan Prima, kemudian melemparkan sebuah dagger yang sudah dilumuri racun, di mana dagger tersebut berhasil mengenai bahu Prima dan membuat tubuh Prima lemas seketika. Kemudian terjatuh, berguling beberapa kali sampai menabrak pintu tokonya Shilinji. Sampai pintu tersebut pun tewas, alias rusak, alias bolong, dan tokonya terbuka. Nah, di situ kacamata Prima juga jatuh entah di mana sehingga membuat penglihatannya kabur, tapi saat itu Prima masih mencoba masuk ke dalam toko buku tersebut meskipun sudah tidak bisa berdiri. Sampai akhirnya tangan si Prima ini diinjak oleh si Dark Elf tadi. Yang si Dark Elf ini kemudian kebingungan dan bertanya kepada si Prima, kenapa si Prima ini sangat berusaha keras pergi ke tempat ini? Memang ada apa di sini, katanya. Nah, tiba-tiba setelah itu si Dark Elf ini merasakan sesuatu yang tidak enak, perasaan yang tidak enak, sehingga dia pun melihat ke dalam toko buku dan di situ ada seekor kucing bermata kuning di atas meja yang kemudian mengeong, lalu turun dari meja sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Nah, melihat tidak ada yang aneh dari si kucing dan terlihat memang seperti kucing biasa, si Dark Elf ini kemudian memantau isi dari toko buku tersebut. Namun tidak ada seorang pun di situ, hanya ada banyak kerak buku dan beberapa barang saja. Bahkan nggak ada dekorasi sedikit pun, sehingga tidak terlihat seperti toko buku melainkan seperti gudang buku. Menurut si Dark Elf tersebut, seperti memang si pemilik ini nggak niat cari pelanggan, katanya. Alhasil karena merasa tidak ada sesuatu yang aneh, si Dark Elf pun menganggap perasaan tidak enak tadi hanya sekedar perasaan saja dan tidak ada apapun yang berbahaya. Nah, si Dark Elf kemudian mencabut dagger yang ada di bahu Prima dan melihat racun dari daggernya mulai berefek ke Prima yang terlihat dari warna kebiruan yang mulai menyebar ke tubuh Prima dan membuat Prima semakin pucat. Sehingga dengan itu misinya sebenarnya sudah selesai sampai sini karena nyawa Prima sendiri sudah tidak bisa tertolong lagi dengan menyebarnya racun tersebut dan si Dark Elf sudah bisa pergi dari situ. Tapi entah kenapa si Dark Elf ini merasa harga dirinya sedang tercoreng saat itu. Karena dia tadi merasakan sesuatu yang tidak enak yang padahal hanya ada seekor kucing di situ. Jadi dalam hati si Dark Elf ini merasa kalau dia pergi dari situ, itu sama saja dengan dia takut sama si kucing ini. Menurut dia sendiri ya. Sehingga si Dark Elf pun memantapkan diri untuk membunuh si kucing dengan dia mengumpulkan aether ke permukaan daggernya yang membuat dagger tersebut menjadi sangat tajam. Kemudian dia tebaskan kepada si kucing dan berhasil membelahnya menjadi dua. Nah, setelah beberapa saat menunggu ternyata tidak ada apapun yang terjadi. Si Dark Elf pun menghela nafas lega lalu mengeluarkan sebuah kristal segi 6 di mana kristal ini digunakan untuk membuat sihir komunikasi dan menghubungi seorang pria. Kemudian si Dark Elf ini melaporkan kepada pria tersebut kalau misinya sudah selesai dan terdengar suara si pria juga kemudian mengkonfirmasi laporan dari si Dark Elf tersebut. Nah, ketika mendengar suara si pria tersebut, Prima menjadi sangat terkejut karena suara itu adalah suara si Jerome yang merupakan sepupunya sendiri dan dari sesama klan Sandra juga. Sehingga sampai sini Prima pun tahu kalau pihak yang menyerang Margaret, kakaknya, kemungkinan besar adalah pihak yang mau menentang perjanjian dengan Walpurgis. Dimana tadi ya, ada sebagian anggota klan yang berniat untuk mencari pelindung baru dan melupakan tradisi lama percaya kepada Walpurgis. Nah, salah satunya adalah si Jerome ini. Apalagi Jerome ini juga dikatakan adalah anggota True Society yang dulunya bersaing dengan Margaret memperebutkan posisi kepala bagian obat di True Society. Namun akhirnya dikalahkan oleh si Margaret dan Margaret lah yang menjadi kepala bagian obat tersebut. Jadi sepertinya karena hal itu Jerome juga punya dendam pribadi sama si Margaret. Nah, si Dark Elf kemudian melanjutkan laporannya kepada si Jerome dan dia bilang ke Jerome kalau Prima sudah terkena racun dari dia. Jadi palingan 3 menit lagi sudah tewas katanya. Lalu si Dark Elf juga menagih janji bayaran dari si Jerome. Jangan sampai malah si Jerome ini yang dia bunuh nantinya karena nggak bayar jasa dia. Nah, terkait bayaran, Jerome lalu bilang kalau dia sudah mengatur hal tersebut dengan Bloodfist. Jadi dari sini terkonfirmasi kalau si Dark Elf ini kemungkinan besar adalah anggota Bloodfist. Lalu percakapan mereka berlanjut ketika Jerome menyinggung tentang si Walpurgis, di mana dia bilang betapa bodohnya si Prima dan Margaret ini, kakak beradik ini, yang berusaha mensaman kembali Walpurgis dari Dream Realm dan mencari bantuan dari Walpurgis. Padahal Walpurgis sendiri sudah tidak ada kabar selama ribuan tahun. Jadi kalau mereka minta bantuan ke Walpurgis, bisa saja yang mereka panggil ini malah bukan Walpurgis
Walpurgis, melainkan makhluk yang lain. Karena mana mungkin seorang Walpurgis yang sudah tidur selama ribuan tahun tiba-tiba bangun. Makanya pasti apapun divination atau ritual yang mereka lakukan, ujung-ujungnya pasti gagal, kata si Jerome. Ini mereka berdua masih ngobrol ya. Nah, mendengar hal tersebut, si Dark Elf kemudian ikut ketawa. Lalu dia bilang ke Jerome kalau sebenarnya justru ritual yang dilakukan si Prima ini memang benar-benar berhasil karena dia mendapatkan sebuah petunjuk melalui divinationnya. Meskipun ya entah kenapa petunjuk yang dia dapat ini malah menuntun si Prima ke arah toko buku kumuh pinggir jalan gak jelas seperti ini, kata si Dark Elf dengan nada yang sinis. Nah, sejenak di situ Jerome juga ikut ketawa dengan perkataan si Dark Elf ini yang sama-sama mencela si Walpurgis. Namun setelah itu dia baru sadar kalau si Dark Elf ini tadi mengatakan sebuah toko buku pinggir jalan. Yang ini membuat Jerome mengingat sesuatu, sehingga setelah itu si Jerome tiba-tiba teriak ke si Dark Elf tersebut untuk lari saat itu juga. Namun karena sangat bingung, si Dark Elf ini butuh waktu lama untuk mencerna apa maksud perkataan si Jerome tersebut. Karena setelah bercanda tadi, tiba-tiba si Jerome ini nyuruh dia untuk lari. Apakah ini masih bercanda atau gimana gitu ya. Nah, sayangnya belum juga sempat ngomong apa-apa. Dari pantulan kristal segi 6 yang ada di tangannya, si Dark Elf ini melihat di belakangnya ada sebuah makhluk yang terbuat dari tentakel putih dengan satu mata kuning besar di tengahnya. Namun belum juga sempat dia berbalik, si makhluk ini sudah menggigit si Dark Elf dan hanya menyisakan setengah tubuhnya saja. Tapi setelah itu setengahnya lagi pun juga digigit sama si makhluk tersebut, sehingga kemudian benar-benar tidak tersisa sama sekali. Nah, si makhluk kemudian kembali ke wujud kucing cabinya yang lucu dan dengan santainya menjilati kakinya seperti sewajarnya seekor kucing yang sangat normal sekali. Kemudian si kucing mengeluarkan sendawa. Nah, setelah itu si kucing menghampiri si Prima dengan mulut yang masih terbuka lebar. Lalu setelah mengendus si Prima, si kucing ini seperti mengkonfirmasi sesuatu, seperti merasakan sesuatu, lalu dia menutup mulutnya kembali. Tapi setelah itu ekspresi si kucing ini berubah lagi. Yang kali ini seperti terkejut karena tiba-tiba mengingat sesuatu. Yang ternyata saat itu dia lupa untuk menciptakan 2 mata. Jadi dia pun langsung membuat 2 mata di wajahnya. Si kucing kemudian berbalik dan melihat banyak bekas darah dari makanan dia sebelumnya. Akhirnya si kucing pun menyerap bersih semua sisa-sisa makanan tersebut dengan ekornya. Dan dijelaskan yang ada di pikiran si kucing ini itu karena dagingnya sudah habis, kuahnya pun boleh lah katanya. Nah, kembali ke Prima yang meskipun penglihatannya kabur, dia tadi masih bisa melihat sekilas dan bisa mendengar tewasnya si Dark Elf tadi. Kemudian sambil berusaha menatap ke arah si kucing, di pikiran Prima hanyalah dia percaya kalau ini adalah bantuan dari Walpurgis. Dan Walpurgis tidak mungkin meninggalkan para pengikutnya. Dan itu terbukti sekarang. Lalu tak lama Prima melihat seorang pria berambut hitam yang turun dari tangga di pojok ruangan yang terasa memancarkan aura yang sangat familiar dan seketika membuat Prima merasa sangat rileks. Dan saat itu dia yakin kalau dia tidak sedang berhalusinasi melihat si pria tersebut. Dan di detik-detik terakhir sebelum Prima tidak kuat lagi dan hampir kehilangan kesadarannya, dia melihat sebuah cincin di jari pria tersebut yang lagi-lagi terasa sangat familiar. Lalu Prima pun mengatakan sebuah nama, yaitu Walpurgis. Meskipun saking lemasnya tidak ada suara yang keluar dari mulut Prima ini dan hanya bibirnya saja yang bergerak sedikit. Nah, kemudian berpindah ke sudut pandang si Linji. Ketika dia turun dengan keadaan yang setengah bangun ini masih belum bangun sepenuhnya, masih ngantuk. Pemandangan di lantai 1 ini berhasil membuat dia langsung bangun seketika. Karena dia terkaget-kaget melihat pintunya hilang, Pak, bolong. Padahal tadi sebelum tidur dia masih punya pintu yang gede di situ, katanya. Nah, selain pintunya yang bolong, cukup banyak juga serpihan kayu berserakan, debu di mana-mana dan seorang manusia yang terbaring di situ. Yang meskipun orang ini memakai jubah dan pakaian laki-laki, tapi Linji tetap bisa menyimpulkan kalau dia adalah perempuan dari rambutnya yang panjang. Lalu terlihat orang ini sedang dalam keadaan yang kritis dari warna kebiruan di mulutnya dan juga sangat pucat. Dan kesimpulan Linji saat itu, apakah di tokonya ini barusan saja terjadi sebuah upaya perampokan atau bahkan mungkin upaya pembunuhan kepada seseorang. Nah, dengan sigap Linji langsung menghampiri si Prima untuk membantu sambil menyuruh si Whitey, kucingnya yang masih ada di dekat Prima saat itu untuk minggir karena dia tidak ada fungsinya dan hanya mengganggu saja jatuhnya nanti. Padahal saat itu si Whitey ini sudah berusaha untuk mengeong dan bersikap lucu kepada Linji, tapi berakhir dengan diusir sama si Linji. Alhasil si Whitey pun kemudian pergi ke pojokan untuk merenungi kehidupannya yang malang. Nah, kemudian kembali ke Linji ketika dia mengecek keadaan si Prima. Linji mengingat kalau kejadian ini mirip dengan Muen dulu yang ditemukan dengan keadaan terluka parah. Tapi bedanya keadaan si wanita ini jauh lebih parah daripada si Muen. Karena bukan hanya si wanita ini kehilangan banyak darah, tapi dia juga diracun dengan sebuah racun yang tidak biasa.
Nah, dalam keadaan panik, yang terpikir oleh si Linji adalah memanggil si Muen. Karena yang dia ingat, kemarin Joseph bilang kalau tangannya dibantu oleh si Muen. Jadi kesimpulan Linji saat itu, setidaknya Muen mahir dalam hal biologi atau semacamnya, dan mungkin juga mahir dalam hal mengobati. Nah, tapi ketika diharuskan berpikir cepat, Linji menyadari kalau misal dia naik untuk memanggil Muen dulu, kemungkinan besar nyawa si wanita ini tidak tertolong ketika dia balik lagi ke situ. Dan di novel juga sebenarnya dijelaskan kalau saat itu keadaan si Muen juga sebenarnya tidak bisa dibangunkan karena mentalnya sangat kelelahan ketika sebelumnya tubuhnya diambil alih sama si Walpurgis. Nah, Linji melihat saat itu si Prima masih berusaha keras untuk tetap sadar dan membuka matanya, lalu terlihat air mata menetes dengan ekspresinya yang seperti sangat percaya kepada si Linji. Sehingga karena melihat hal tersebut, Linji merasa sangat kasihan dengan si Prima ini sekaligus merasa harus membantu ini perempuan. Alhasil Linji pun membisikkan ke Prima kalau jangan khawatir, kamu nggak akan mati, katanya, untuk menenangkan si Prima. Nah, Linji kemudian menggunakan tangannya yang sudah terkena darah milik Prima untuk menggambar sebuah sigil di kepala si Prima. Kemudian Linji menutup matanya dan menggunakan aether dari Dream Realm untuk menciptakan jembatan antara jiwanya dan jiwa milik si Prima. Nah, jadi kebetulan sebelum itu Linji sudah minta diajari sama Silver spell yang kemarin ya, yang bernama Blood Curse Dying Blood Spirit Transfer, yang berasal dari buku coklatnya si Zuikaku. Dan kebetulan syarat yang dibutuhkan untuk menggunakan spell tersebut saat itu terpenuhi, di mana ada manusia yang mau tewas tapi belum tewas, yaitu si Prima ini. Jadi secara singkat, Linji memanfaatkan konsep mantra pembangkitan tersebut untuk mengendalikan jiwa dan tubuh Prima supaya tidak hilang dan bisa bertahan lebih lama. Di mana Linji merasa menjadi sebuah monster bertentakel di mana jiwanya yang berbentuk seperti sulur ini mengalir ke tubuh Prima dan menyebar ke seluruh tubuh si Prima. Singkat cerita, Linji berhasil mengambil alih tubuh Prima, tapi masih tetap mempertahankan pikiran dan tubuhnya sendiri. Sehingga saat itu pikiran Linji ini seperti terpecah menjadi dua. Satu di tubuh Prima dan satu di tubuhnya sendiri. Dan dua-duanya dikendalikan oleh si Linji. Lalu yang terpenting, Linji juga bisa melihat isi pikiran si Prima. Dan dari pikiran si Prima ini, Linji menemukan adanya sebuah penawar racun yang dia bawa namun tidak sempat dia pakai. Alhasil yang awalnya Linji hanya berniat untuk memperpanjang umur si Prima dengan bantuan jiwanya tadi, lalu kemudian memanggil si Muen untuk membantu, akhirnya ini tidak jadi karena saat itu Linji bisa langsung ke solusinya, yaitu menggunakan penawar racun yang dibawa oleh si Prima. Jadi Linji pun mengendalikan tubuh si Prima supaya Prima ini mengambil penawar racunnya lalu meminumnya sendiri. Sambil Linji juga mengendalikan tubuh aslinya untuk mengaplikasikan pertolongan pertama pada luka-luka si Prima. Jadi memang multitasking ya, satu pikiran mengendalikan dua tubuh secara bersamaan. Setelah itu Linji mengendalikan Prima untuk berbaring di kursi reclinernya, lalu kemudian memutus kendalinya terhadap jiwa si Prima. Nah, tak lama kemudian Prima pun sadar dan hal pertama yang dia rasakan adalah barusan tadi jiwanya terasa dikendalikan dan dijajah oleh sesuatu. Sebuah kekuatan yang bahkan tidak bisa dia tolak. Seperti seorang ayah yang mengajari putrinya berjalan, katanya. Bahkan darahnya sendiri menuruti setiap perintah dari si pria di depannya tersebut, atau si Linji. Nah, selain itu ada juga cincin yang membuat jiwanya bergetar. Karena sebagai seorang pengikut Walpurgis, dikatakan jiwanya ini sudah terhubung dengan Walpurgis, sehingga bisa merasakan apapun yang terkait dengan si Walpurgis. Sehingga kesimpulan Prima saat itu adalah pria di depannya ini adalah sosok Walpurgis. Tapi yang aneh adalah kenapa Walpurgis ini punya wujud laki-laki gitu ya. Karena yang Prima tahu, Walpurgis itu punya wujud perempuan. Lalu melihat Prima yang sadar, Linji bertanya bagaimana keadaan dia. Namun di situ Prima tidak menjawab karena dia masih fokus melihat ke ancient ring yang ada di jarinya si Linji. Nah, saat itu sebenarnya Linji masih merasa kesal dengan kerusakan di tokonya. Jadi dia tanya lagi ke Prima untuk mengingat kembali kejadian sebelumnya dan apa yang terjadi sampai pintu tokonya tewas seperti itu. Lalu Linji juga ngomel sendiri dan bilang kalau urusan dengan Church of the Dome aja baru selesai. Sekarang dia sudah harus mengalami kejadian seperti ini. Ini kota Nuwojin apa Gotham City? Kenapa sangat berbahaya sekali, katanya. Dan yang terakhir Linji bilang siapapun yang merusak pintunya akan dia buat membayar semuanya. Nah, di chapter selanjutnya dijelaskan kalau sebelum kejadian tersebut, Linji itu sedang tidur sambil diajari sihir oleh si Silver. Tapi kemudian dia kebangun karena suara keras di lantai 1 dan ketika dia lihat ke bawah, pintunya sudah bolong. Nah, yang menarik dijelaskan meskipun di situ terduga ada upaya pembunuhan kepada si wanita ini di depan tokonya sendiri, ternyata Linji lebih kesal atas rusaknya pintu tokonya tersebut. Karena semestinya perlu diingat, Linji itu sangat strict dalam urusan duit dan bahkan Linji bilang dalam hati kalau dia akan menuntut hak-hak pintunya tersebut yang sudah menemaninya selama 3 tahun lamanya.
Kemudian berpindah ke sudut pandang si Prima, di mana banyak hal yang membuat dia shock kala itu. Salah satunya adalah si kucing yang masih main-main di sekitaran pintu toko. Dan dia ingat kalau si kucing ini adalah makhluk yang memakan si Dark Elf sebelumnya. Lalu untuk orang yang merusak pintu yang tadi ditanyakan sama si pria ini atau si Linji ini, Prima ingat kalau dialah yang sebenarnya membuat pintunya rusak karena dia jatuh, gelinding lalu nabrak pintu tokonya tersebut. Nah tapi karena tidak berniat disengaja, melainkan ada upaya pembunuhan atas dirinya, Prima menganggap Jerome lah dan pihak-pihaknya yang bertanggung jawab atas pintu toko tersebut. Kemudian karena si pria ini atau si Linji ini menyinggung tentang Church of the Dome, hal tersebut mengkonfirmasi dugaan Prima kalau dia adalah Walpurgis. Atau kalaupun bukan Walpurgis, dia pasti sesuatu seperti tangan kanannya si Walpurgis atau bawahan langsung si Walpurgis. Apalagi sebelumnya ketika si Dark Elf menghubungi Jerome, di situ Jerome bilang ke si Dark Elf untuk lari saat itu juga ketika mengetahui dia ada di sebuah toko buku. Sehingga kemungkinan besar si pria ini adalah makhluk kuat yang bahkan ditakuti oleh si Jerome dan Bloodfish. Nah sampai sini keyakinan Prima kepada Walpurgis semakin kuat dan dia makin percaya dengan bantuan pihak yang kuat ini dia masih bisa menyelamatkan si Margaret, kakaknya. Oke, singkat cerita, Prima berterima kasih kepada Linji atas bantuannya, dan di lain sisi karena Linji tidak mau sihir-sihirnya terungkap, dia bilang kalau Prima sendirilah yang menyelamatkan dirinya sendiri. Linji hanya bantu mengurus luka-lukanya, katanya. Sambil Linji menunjuk ke arah botol bekas penawar racun sebelumnya sebagai isyarat kalau memang Prima menyelamatkan dirinya sendiri dengan penawar racun yang dia bawa sendiri. Nah, Linji lalu menepuk kepala si Prima dengan tujuan untuk menghapus sigil yang dia gambar sebelumnya ketika melakukan spell spirit transfer sebelumnya yang ada di kepala si Prima. Sedangkan Prima sendiri meskipun dia tahu kalau dia memang diselamatkan Linji dan Linji bilang seperti itu cuma untuk rendah hati saja, Prima tetap menganggap kata-kata Linji tadi sebagai pengakuan atas penawar racun yang dia buat dan ketekunan yang dia lakukan selama ini terkait obat-obatan. Karena selain Linji, kakaknya juga sering berkata seperti itu untuk menyemangati dia. Bahkan dikatakan selain si Margaret, hanya Linji ini yang pernah memuji atau mengakui prestasinya si Prima. Nah selain itu karena kepalanya ditepuk-tepuk sama si Linji, ini membuat Prima sangat malu dan ingin menarik diri. Sehingga ini sangat jelas dirasakan oleh Linji kalau Prima ini adalah orang yang jarang ketemu orang lain. Karena memang benar Prima ini tipe orang yang sangat introvert dan kurang berinteraksi dengan orang lain. Dan kebanyakan hanya ada di lab untuk meneliti tentang eliksir. Nah singkat cerita Linji kemudian bertanya tentang siapa si Prima ini. Kemudian Prima menjawab kalau namanya adalah Prima Sandra, cucu dari kepala klan Sandra saat ini. Lalu bapaknya adalah anak kedua dari kepala klan tersebut. Lalu dia punya kakak perempuan yang bernama Margaret, di mana Margaret adalah kepala bagian obat di Truth Society, kata si Prima. Setelah itu Linji juga mengenalkan diri sebagai pemilik toko buku tersebut, katanya. Nah ketika mendengar nama Sandra, ternyata Linji sudah tahu tentang klan Sandra ini dari sebuah perusahaan bisa dibilang bernama Sandra Pharmaceutical yang memang sangat populer di Nuojin dan bahkan sudah lama bekerja sama dengan DS Chamber of Commerce untuk mensuplai obat-obatan ke berbagai toko, rumah sakit atau bahkan ke berbagai keluarga bangsawan. Sehingga hal ini pun bisa menjelaskan kenapa Prima bisa punya sebuah penawar racun yang sangat mujarab seperti itu. Dan dugaan pertama Linji terkait kenapa ada upaya pembunuhan kepada si Prima ini mungkin ada hubungannya dengan kakaknya atau si Margaret yang merupakan kepala bagian obat di Truth Society, dimana ini merupakan jabatan yang bisa dibilang sangat penting gitu ya. Oke, mungkin sampai sini aja untuk hari ini guys. Bisa upload cepet ya karena lagi banyak waktu luang. Di next chapter kita akan disuguhkan bagaimana jadinya kalau Prima bertemu sama si Muen, yang artinya ketemu sama si Walpurgis itu sendiri, karena Muen mewarisi kekuatan dari si Walpurgis. Jadi seperti biasa jangan lupa like dan subscribe guys untuk support channel ini. Bisa cek juga link deskripsi untuk traktir kopi di situ. Terima kasih yang sudah traktir kopi minggu ini. Semoga menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Yo.